Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Saham Yoda. Kali ini kita akan membahas video dengan tema cara hidup dari dividen saham BNGA tahun 2025. Apa saja yang akan kita bahas tentang bagaimana cara hidup dari dividen saham BNGA tahun 2025? Yang pertama ada profil BNGA, yang kedua ada pemegang saham BNGA, yang ketiga laba BNGA yang selalu positif, yang keempat BNGA rajin bagi dividen, yang keenam dividen yield BNGA yang cukup besar, dan ke-7 berapa modal yang dibutuhkan untuk hidup dari dividen saham BNGA. Profil BNGA Bank CIMB Niaga. PT Bank CIMB Niaga Tbk atau BNGA bergerak di bidang usaha bank umum, bank devisa, dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Perseroan menawarkan produk dan layanan perbankan konvensional dan syariah yang komprehensif dengan gabungan kekuatan di bidang perbankan konsumer, usaha menengah kecil dan mikro, perbankan komersial dan korporat, treasury, serta layanan pembayaran. CIMB Niaga memiliki dua anak perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu PT CIMB Niaga Auto Finance dan PT Kita Finance dengan kepemilikan saham-saham masing-masing sebesar 99% dan 51%. Per 31 Desember 2018, CIMB Niaga memiliki 503 jaringan yang terdiri dari kantor cabang konvensional, syariah, dan mobil kas. Pemegang saham BNGA. Pengendali dari saham BNGA yaitu CIMB Group SDN Berhad dari Malaysia ya, sebesar 22 miliar 990 juta saham atau 91% saham yang dipegang oleh pengendali. Lalu ada masyarakat yaitu sebesar 1 miliar 870 juta lembar saham atau sebesar 7,4% dari saham yang beredar. Dan yang terakhir ada PT Commerce Capital sebesar 255 juta lembar saham atau sebesar 1%. Lalu untuk jumlah pemegang saham mengalami tren penurunan ya selama 5 bulan terakhir dari November 2024 hingga Maret 2025, dari 47.800 orang menjadi sekitar 46.800 orang, turun 1.000 orang ya pemegang sahamnya. Lanjut ke laba BNGA yang selalu positif. Kita lihat dari sisi pendapatan dulu. Pada tahun 2020 pendapatan BNGA sebesar 20 triliun. Lalu pada tahun 2021 turun sekitar 10% ya menjadi 18 triliun, dan pada tahun 2022 naik lagi menjadi 19 triliun, naik sedikit ya ini. Lalu naik sekitar 10% menjadi 22 triliun pada tahun 2023 dan naik 10% lagi menjadi 24 triliun pada tahun 2024. Overall ya selama 5 tahun terakhir labanya naik ya, cukup bagus ya. Kok laba? Pendapatannya naik, jadi cukup bagus ya. Lalu ke pendapatan bersih. Nah, ini net income dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 net income-nya 2 triliun, naik 100% menjadi 4 triliun pada tahun 2021 dan naik menjadi 5 triliun pada tahun 2022, naik lagi menjadi 6,4 triliun pada tahun 2023, dan laba bersihnya naik lagi menjadi 6,8 triliun pada tahun 2024. Oke, selama 5 tahun terakhir ya, laba bersihnya berarti naik dari 2 triliun menjadi 6,8 triliun, naik 3,5 kali lipat ya, hampir 3,5 kali lipat. Walaupun pendapatannya naiknya tidak terlalu signifikan, tapi laba bersihnya naiknya sangat tinggi ya teman-teman, sangat bagus ya berarti ini ya menurut saya. Berarti net profit marginnya sangat tinggi ini BNGA ini. Kita lihat EPS sekarang dari tahun 2020 hingga tahun 2024. EPS dari tahun 2020 sebesar Rp80, naik 100% ke 2021 menjadi Rp193 dan naik lagi sebesar 25% menjadi Rp200 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 IPS naik 25% menjadi Rp250 dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi Rp271. Overall ya selama 3 tahun terakhir naik hampir 3,5 kali lipat ya IPS-nya ya, pendapatan per saham, sama seperti net income lah kenaikannya. Oke, lanjut ke dividen histori BNGA. Dari tahun 2018
hingga tahun 2025 atau selama berapa 7 atau 8 tahun ya ini ya, BNGA konsisten membagikan dividen. Jadi BNGA sangat cocok untuk dividen investing karena dia selalu rajin membagikan dividen. Sekarang kita lihat dividen yield BNGA. BNGA konsisten memberikan dividen payout ratio di angka 38% sampai 57% dari laba bersihnya, dan dividen yield sebesar 4% sampai 8% selama 6 tahun terakhir. Oke, kita lihat dividen yieldnya dulu ya. Tahun 2020 ini yang paling rendah ya, sebesar 4% ya. Jelas karena ada Covid ya, jadi mungkin labanya turun ya, IPS-nya turun, kemudian dividen payout rasionya juga turun. Nah, ini kan 55% itu. Dan dividen yang dibagikan sebesar Rp44 per lembar saham. Lalu dividen yieldnya yang tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 8,72%. Pada tahun 2024 ini dividen yieldnya juga tinggi ya, sebesar 8,4%. Untuk payout ratio terendah di tahun 2019 sebesar 38% dan tertinggi payout rasionya di angka 57% pada tahun 2021, tahun 2022 dan pada tahun 2024. Oke, langsung aja ke simulasi modal yang dibutuhkan untuk hidup dari dividen saham BNGA. Asumsi biaya hidup 5 juta sebulan, biaya hidup setahun 60 juta. Dividen payout rasio BNGA 57% dan dividen per lembar Rp155. Maka butuh 385.282 lembar saham atau 3.852 lot saham BNGA untuk memperoleh dividen 60 juta setahun. Harga saham lembar BNGA sebesar Rp1.855, maka modal yang dibutuhkan sebesar Rp714.898.000. Lanjut simulasi kedua dengan asumsi biaya hidup 10 juta per bulan, maka biaya hidup setahun 120 juta. Dividen payout rasio BNGA 57% dan dividen per lembar saham Rp155. Maka butuh 770.564 lembar saham atau 7.705 lot saham BNGA untuk memperoleh dividen 120 juta setahun. Harga saham per lembar BNGA saat come date Rp1.855, maka modal yang dibutuhkan untuk dapat dividen 120 juta sebesar Rp1.429.397. Ketiga, simulasi dengan biaya hidup 20 juta setahun, 20 juta per bulan atau 240 juta setahun. Payout rasio BNGA 57% dan dividen per lembar Rp155, maka butuh 1.541.000 lembar saham atau 15.411 lot saham BNGA untuk memperoleh dividen 240 juta setahun. Harga per lembar saham BNGA saat update Rp1.855, maka modal yang dibutuhkan untuk dapat dividen 240 juta setahun sebesar Rp2.858.794.000. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan video tentang cara hidup dari dividen saham BNGA. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton, saya akhiri dulu.